Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas Ardi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah senang banget Dokter Pipri bisa join di live malam hari ini. Ya, sama-sama. Udah lama nggak ketemu ya. Iya, gimana kabarnya, Dok? Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya Sehat. tampak lebih muda. Tampak lebih muda hari ini dan tampak lebih sehat. Tadi saya sudah pembukaan, Dok. Saya bilang ke ayah bunda semuanya, saya mewakili ayah bunda kali ini sebagai host, karena narasumber kita ada Dokter Piprim. Mungkin buat ayah bunda semua yang belum kenal, tapi saya rasa nggak mungkin ya nggak kenal Dokter Piprim ya. Dokter Piprim ini dokter spesialis anak, konsultan jantung anak. Beliau dari RSCM dan foundernya Rumah Vaksinasi. Topik kita ini cukup menarik, Dok. Kenapa sih harus imunisasi? Apa iya vaksin itu haram? Ini kan sering diomongin sama orang ya, Dok. Mungkin kita awali dulu pembukaan ya, Dok. Sebenarnya kenapa sih kita harus imunisasi itu, Dok? Ya, ini pertanyaan umum sebetulnya ya. Iya, Eh, Imunisasi ini kan bukan barang baru ya. iya, Sudah ratusan tahun usianya. iya, Tapi walaupun sudah lama, eh, khasnya adalah selalu saja ada yang ragu-ragu gitu ya. iya, Sejak dulu memang selalu ada yang kontra dengan imunisasi. Padahal kalau kita lihat fungsi dari imunisasi, jadi imunisasi itu kan eh, menimbulkan kekebalan aktif ya hmm, pada seseorang dengan cara memasukkan antigen. Ya, iya, Eh, kita kadang-kadang menyamakan imunisasi dengan vaksinasi ya. Tapi iya, sebetulnya ada perbedaan sedikit. Kalau imunisasi itu dia bisa aktif, bisa pasif. Ya. hmm, Imunisasi pasif misalnya bagaimana ada transfer antibodi dari ibu ke hmm, anak ya, atau bisa kita berikan antibodi dari luar seperti hepatitis B imunoglobulin ya, kita iya, berikan ke anak, itu imunisasi yang pasif. Sedangkan imunisasi aktif itu ada dua, yaitu imunisasi aktif melalui infeksi alamiah, jadi sakit dulu baru kebal, ini namanya imunisasi aktif. iya, Ada juga imunisasi aktif melalui pemberian vaksin. Karena manusia itu diberi akal, maka dia hmm, ingin dapat kebalnya, tapi nggak mau dapat sakitnya. Makanya oke, dia buat dimanipulasi itu bakteri atau virus ya. Dia ada potongannya ya, ada juga virus yang dimatikan, atau diambil RNA-nya saja, atau diambil antigen spike-nya saja, atau ada antigen spike-nya dimasukkan ke virus jinak jadi viral vector ya. iya, Nah, ini macam-macam produksi vaksin sekarang ini, tapi intinya adalah berupa antigen yang kalau dimasukkan itu merangsang suatu respons antigen antibody. Nah, tujuan utamanya adalah menimbulkan kekebalan spesifik yang khusus untuk suatu penyakit tertentu, dan apa namanya, dia ini jadi nggak pakai tahap melalui penyakit dulu, sakit, nggak iya, tahap sakit dulu ya, nggak tahap sakit dulu, tapi langsung kebal ya. Apa buktinya bahwa vaksin ini bermanfaat? Ya sekarang ini kita lihat era COVID lah hmm, ya. iya, Era COVID ini kan sangat jelas ya, kalau dari sudut cakupan vaksinasi COVID iya, yang cukup tinggi, terutama di Jawa ya, lebih khusus lagi di DKI misalkan. iya, Juga kalau kita lihat dari korban-korban yang wafat itu kan memang juga rata-rata yang tidak divaksinasi ya. iya, Jadi saya kira vaksinasi ini adalah suatu upaya terobosan yang dibuat oleh manusia untuk melalui episode penyakitnya iya, dan langsung dapat kekebalannya. Jadi saya kira itu Dokter Adi. Jadi yang namanya iya, vaksinasi itu emang
mulai dari bayi baru lahir sampai lansia, ya. Iya. Panjang ininya, apa, rentang waktunya. Ya, kita semuanya butuh untuk vaksinasi ini Iya. sebagai shortcut. Sebetulnya kalau kesehatan tubuh orang itu bagus, ya, innate immunity-nya itu kadang bisa cukup juga untuk melawan penyakit, ya. Tetapi Iya. kan dengan gaya hidup yang nggak keru-keruan, ya, dengan banyak komorbid, ya, ini yang membuat innate immunity-nya juga terganggu, sehingga dengan diberikan vaksinasi ini Vaksin. shortcut, ya, shortcut untuk dia langsung timbul kekebalan spesifiknya, sehingga orang-orang dengan komorbid juga bisa terlindungi. Saya Iya. kira itu, Dokter Adi, ya. Jadi vaksinasi itu kan cara kita ya manusia untuk bisa ngelatih antibodi kita ya dok, tanpa harus sakit beneran. Jadi Ya, nanti harapannya kalau sampai ketemu sama penyakitnya yang beneran itu, tubuh kita sudah ready, sudah siap gitu. ya, kira-kira bisa. Dan mungkin orang-orang tuh dulu agak sedikit meremehkan ya imunisasi, vaksinasi, karena mungkin nggak pernah lihat penyakitnya ya dok ya, nggak pernah lihat dahsyatnya dulu campak itu seperti apa, difteri itu seperti apa. Mungkin zaman sekarang aja yang orang-orang bisa ngelihat dahsyatnya, bahayanya COVID, makanya orang-orang pada sangat aware banget, apa ya, pengen tahu, pengen keburu-buru divaksin gitu kan. Ya. Tapi yang penyakit-penyakitnya dulu kan mungkin sudah terkontrol dengan baik ya dok, jadi nggak pernah kita temui, hampir jangan sampai ada lagi seperti itu. Iya. Sebenarnya imunisasi itu ada yang sering bertanya dok, pemerintah sama non pemerintah itu beda nggak sih gitu dok? Itu gimana dok tanggapan dokter? Ya, jadi ada imunisasi yang termasuk program pemerintah, ya. Ini biasanya Iya. diberikan dengan subsidi pemerintah dan Iya. bisa didapatkan di layanan fasilitas kesehatan primer milik pemerintah, dalam hal ini puskesmas, posyandu, ya. Oh. Dan Iya. karena sifatnya subsidi, maka dia bisa free, bisa gratis, ya. Saya nggak tahu ada biaya administrasi atau apa di puskesmas, ya. Mungkin ada, ya. Tapi saya kira kalau pakai BPJS mungkin bisa free semua. Nah, Iya. namun karena anggaran dari pemerintah juga mungkin tidak cukup untuk mengcover semua jenis vaksin, maka ada vaksin-vaksin yang di luar program pemerintah, ya, vaksin non program. Iya. Ini bukan berarti tidak penting, ya, tetapi masing-masing negara beda-beda. Di negara-negara tertentu vaksinasi programnya banyak, ya, seperti pneumonia itu sudah jadi masuk vaksin program, vaksin rotavirus juga sudah masuk juga, ya. Tapi di Indonesia ini kan belum, ya. Mudah-mudahan ke depan dia bisa dimasukkan ke dalam vaksin program. Jadi intinya program ini adalah vaksin-vaksin yang ditanggung pemerintah, karena dianggap bahwa dampak dari penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi program ini jauh lebih berbahaya dibanding vaksin-vaksin yang belum masuk program pemerintah. Ini berbeda-beda masing-masing negara, ya. Tetapi memang bukan berarti vaksin yang non program itu tidak penting, ya. Kalau kita lihat rekomendasi IDAI itu banyak sekali vaksin-vaksin, ya, termasuk ada perubahan jadwal, terus ada juga vaksin-vaksin yang baru dimasukkan ke dalam jadwal imunisasi IDAI, ya, seperti Japanese encephalitis, ya. Kemudian juga di 2020 itu dimajukan jadwal vaksin hepatitis A menjadi usia setahun, ya. Kemudian varicella ditambah jadi 2 dosis, ya. Jadi ilmu itu terus berkembang, sehingga bukan tidak mungkin yang sekarang belum masuk program ke depan bisa jadi vaksinasi program juga. Saya kira itu, Dr. Adi. Ya, sebelum kita ngobrol masalah jadwal lagi nih dok, banyak ibu-ibu tuh, bunda-bunda tuh pada bertanya, sebenarnya yang sering tanya adalah masalah DPT nih. Kita bahas DPT dok, ambil satu vaksin. DPT ada 2 macam. DPT itu yang nggak panas sama yang nggak yang panas sama yang nggak panas gitu.
Itu sebenarnya beda nggak sih dok khasiatnya itu antara DPT panas nggak panas atau sebenarnya bukan DPT yang nggak panas tapi resiko itu tetap selalu ada ya dok imunisasi itu. Iya, ini DPT memang sering jadi Iya. pertanyaan ya. Bahkan di Rusia itu tahun 1990-an itu karena DPT itu bikin demam, ya pernah Iya. orang-orang tua itu menolak dan dihentikan vaksinasi DPT itu, Iya. ya. Akibatnya muncul kembali wabah difteri yang Hmm. sekitar 50 ribuan kasus itu kematiannya kalau nggak salah di Rusia ya tahun Iya. 90-an. Karena cakupan imunisasi DPT turun di bawah 60%. Oleh karena itu kita bisa belajar dari pengalaman itu bahwa cakupan imunisasi yang menurun nggak usah sampai nol, cukup di bawah Hmm. 60% saja itu penyakit-penyakit yang tadinya terkendali bisa bermunculan kembali ya. Nah kembali ke masalah DPT, DPT ini kan ada dua macam, ada yang whole cell, ada yang Iya. aseluler pada komponen pertusisnya ya. Jadi Iya. kalau pentavalen, vaksin pentavalen yang ada di puskesmas itu whole cell ya, seluruh sel dari bakteri pertusis itu dimasukkan. Nah, dari sisi efikasinya sebetulnya vaksin yang whole cell ini sangat bagus ya, sangat bagus, dia bahkan bisa long lasting, bisa bertahan panjang gitu ya. Cuman Hmm. kelemahannya dari sisi reactogenicity-nya, jadi dari sisi efek simpangnya memang ibu-ibu sebagian besar nggak tega anaknya habis vaksin pentavalen yang ada di puskesmas ya, itu kemudian bengkak ya, bengkak, Iya. demam ya. Memang sih nggak sekarang ini nggak terlalu banyak demam ya, tetapi bengkak, nyeri, rewel ya. Ini Hmm. kadang-kadang ibunya nggak mau anaknya rewel ya. Oleh karena itu ada pilihan lain yaitu DPT yang pertusisnya aseluler ya. Iya. Pertusis aseluler ini memang sedikit menimbulkan bengkak ya, jarang banget bikin demam ya, dan bayinya juga lebih nyaman ya, bayinya lebih nyaman. Nah saya kira ini ada pilihan-pilihan, tapi upaya untuk membuat aseluler pertusis itu berbiaya mahal, makanya vaksinnya juga jatuhnya jauh lebih mahal dibanding Iya. vaksin pentavalen yang bisa didapatkan gratis di puskesmas. Itu saya kira bedanya ya. Kalau Iya. dari efektivitasnya sih ya perlindungannya ya dua-duanya ampuh ya. Walaupun yang whole cell ini dilaporkan dia bisa bertahan lebih lama menimbulkan kekebalan Iya. pada anak-anak. Nah, ini saya pura-puranya bukan pura-pura ya. Saya mewakili netizen nih, jadi mewakili ayah bunda. Kalau nggak salah baca jadwal IDAI yang 2020 dengan yang punyanya pemerintah itu kan berbedanya hanya sampai ke campak ya dok, campak 9 bulan. Jadi DPT, hepatitis B, HIV, polio, campak. Sedangkan di IDAI itu ada JE, Japanese Encephalitis 9 bulan, ada 6 bulan dulu deh, 6 bulan ada influenza, terus 1 tahun ada varicella yang sekarang diajuin ya dok. Dulu cuma 1 kali, sekarang ini 2 kali. Ini sebenarnya dinamika seperti ini memang hal yang lazim atau gimana ya dok? CE jadi Ya, maju, terus varicella jadi maju, itu gimana dok? 2 kali jadinya sekarang. ya. Jadi ini yang namanya ilmu-ilmu apa ya? Ilmu medis itu kan dia berubah sesuai dengan epidemiologi penyakit di masing-masing Iya. negara ya. Jadi perubahan-perubahan itu biasa, di luar negeri juga biasa. Misalkan Iya. varicella misalkan. Itu ternyata kalau dia Mm-mm. diberikan 1 kali ya, ke apa daya kekebalannya itu nggak nggak sampai 90% ya, 80 sekian persen. Tetapi kalau diberikan 2 kali itu bisa sampai 99%. Makanya Iya. eh, direkomendasikan menjadi 2 kali ya. Kemudian juga Iya. hepatitis A. Ternyata memang dulu dianggap hepatitis A itu
usia lebih tua gitu ya. Tapi ternyata di bawah 2 tahun pun sudah mulai bisa terkena. Oleh karena itu jadwal hepatitis A itu dimajukan menjadi mulai dari usia setahun ya. Jadi saya kira perubahan-perubahan jadwal itu memang bisa dinamis sesuai dengan epidemiologi sebuah penyakit ya, termasuk dimasukkannya vaksin-vaksin baru sesuai untuk mengantisipasi katakanlah kejadian penyakit-penyakit baru juga. Ini kan seperti COVID nih. Ya, mungkin nanti vaksin COVID juga bisa jadi vaksin program mungkin ya, mudah-mudahan ya, yang bisa diwajibkan pada anak-anak ya. Sekarang ini kita sedang juga mengusulkan supaya vaksin COVID itu bisa diberikan pada anak di bawah 12 tahun. 12 ya. tahun. Di luar negeri penelitian-penelitian sudah gencar dilakukan. Di kita juga sedang ya. Mudah-mudahan kita harapkan agar anak-anak SD itu bisa lebih leluasa lagi masuk sekolah setelah cakupan vaksinasinya cukup meningkat ya. Jadi itu masalah perubahan-perubahan jadwal itu biasa aja, Dokter Abi. Iya, Dok. Lalu kalau ditanya nih, Dok, biasanya ayah bunda kan mungkin imunisasinya ikut program pemerintah, punya rezeki lebih untuk mau melengkapi sesuai dengan jadwalnya IDAI, tapi nggak bisa semuanya. Kalau menurut dokter, urgensinya yang mana nih yang harus didahulukan, Dok? Dari yang tambahan-tambahan di luar program pemerintah tadi untuk saat ini? Ya, tentu saja memang kita masih juga melihat usianya ya. Kalau ada yang terbatas usia bayi, misalkan seperti vaksin rotavirus ya. Jadi kalau mau nambah anggaran yang terbatas, bayi yang baru usia 2 bulan atau 3 bulan, itu bisa diberikan vaksin rotavirus dulu. Kan sebetulnya di 2 bulan itu ada tambahan rotavirus dengan PCV ya. Tapi untuk PCV rentangnya kan masih agak panjang. Jadi kalau katakanlah menyiasati anggaran biaya, maka ibu-ibu bisa prioritaskan rotavirus dulu. Karena apa? Karena rotavirus itu di atas 3 bulan, ya, ada yang vaksin lain tuh ada di atas 4 bulan, itu udah nggak bisa lagi diberikan. Jadi kelewat nanti kalau nggak diberikan sejak awal. Ya. Tetapi vaksin PCV itu masih bisa berikutnya. Jadi kalau biasa ibu-ibu kan kadang-kadang ngitung-ngitung anggaran ya. Anggaran supaya dia bisa tetapi nggak kelewat gitu. Jadi kalau ditanya seperti itu mungkin prioritasnya rotavirus dulu karena dia ada batas limitnya. Jadi di atas 3 bulan terus di atas 4 bulan itu udah nggak boleh diberikan lagi ya. Makanya sayang kalau nggak diberikan tuh diprioritaskan. Setelah itu baru nanti PCV ini juga penting karena vaksin pneumonia ini pneumonia adalah satu penyakit yang disebut silent killer. Di Indonesia banyak kejadiannya ya. Termasuk pneumonia karena COVID ini ya. Walaupun PCV itu mencegah pneumonia karena pneumokokus ya. Tapi pneumokokus ini juga bisa bikin IPD ya. Suatu penyakit yang berat yang disebabkan oleh bakteri yang sama dengan yang bikin pneumonia ini ya, sehingga ini juga jadi salah satu prioritas. Kemudian influenza. Nah, WHO merekomendasikan pemberian vaksinasi influenza di masa pandemi ini bukan untuk mencegah langsung coronanya, bukan, tetapi influenza ini bisa melemahkan daya tahan tubuh ya, yang sebenarnya diperlukan di masa pandemi ini. Jadi vaksinasi influenza juga kita perlukan ya, mulai usia berapa? Mulai usia 6 bulan ke atas ya. Kemudian nanti kalau udah 9 bulan itu ada vaksinasi tambahan baru tuh Japanese encephalitis ya. Dulunya memang dianjurkan di daerah endemis ya. Daerah-daerah yang banyak peternakan babinya, yang banyak sawahnya ya. Mungkin seperti di luar Jawa ya, di Bali, di Papua, di daerah Indonesia Timur ya. Tetapi ternyata sudah mulai juga ditemukan kasus-kasus di Jawa ya. Di Jawa sudah mulai juga ditemukan kasus-kasusnya. Oleh karena itu IDAI merekomendasikan Japanese encephalitis ini mulai diberikan pada saat usia 9 bulan bersamaan dengan MR. Ya. Tapi dia nggak ada batas waktunya. Jadi artinya kalau belum punya dana, ya masih bisa mundur. Kapan ada
rezekinya boleh diberikan, ya. Kemudian varicella itu mulai setahun ke atas, ya. Hepatitis A juga. Ini saya kira vaksin-vaksin ini masih bisa diberikan, nggak ada berbatas waktu, ya. Kapan dia ada rezeki, kapan dia bisa sempat vaksinasi, silakan diberikan saja, ya, gitu Dokter Adi, ya. Iya, dan ini kebetulan ada yang bertanya juga nih. Jadi nggak ada kata terlambat kan, Dok, untuk vaksin kalau terlambat. Untuk selain rotavirus ya, Dok, mungkin yang lainnya tidak ada kata terlambat ya, Dok. Kalau memang ada rezeki bisa disusulkan ya, Dok, vaksin-vaksin tadi itu ya. Iya, bisa disusulkan. Nanti diskusi sama dokternya. Tapi ada juga misalnya nih, seperti HIV. HIV itu kalau udah lewat 5 tahun, mungkin nggak diperlukan lagi diberikan ya, HIV sama PCV ya. PCV itu kalau udah di atas 5 tahun juga mungkin nggak terlalu urgent diberikan, ya. Itu ada batas, tapi kan rentang sampai 5 tahun itu kan panjang. Panjang, rotavirus tuh, rotavirus tuh mepet banget waktunya, 3 bulan, 4 bulan itu. Di luar itu udah nggak boleh diberikan lagi, sayang gitu kalau rota ya. Gitu ya. Jadi bisa orang tua untuk mengatur dana, mengatur strategi keuangan, mungkin ya masih ada celah ya, Dok. Untuk batuk pilek, percuma imunisasi influenza atau masih batuk pilek gitu. Padahal kan nggak seperti itu kan. Ya, jadi influenza memang bukan untuk mencegah selesma ya, bukan mencegah selesma, batuk pilek ya, tetapi ya bukan untuk common cold, dia untuk mencegah penyakit flu akibat virus influenza ya, yang bisa juga berakibat fatal ya. Berakibat fatal. Dulu dianggap itu kan penyakitnya negara 4 musim gitu ya. Iya. Tetapi nggak seperti itu juga ya, dengan adanya globalisasi ya, orang-orang dari negara 4 musim itu juga bisa mampir ke negara kita ya. Kemudian di negara kita juga bukan berarti nggak ada sama sekali virus influenza ya. Dan memang banyak penelitian tentang di perusahaan-perusahaan ini pada orang dewasa ya, di perusahaan-perusahaan yang menerapkan kebijakan bahwa karyawannya mesti diberikan vaksin influenza tiap tahun, itu angka absen dari karyawannya berkurang secara signifikan ya, berkurang secara signifikan. Jadi ini juga meningkatkan produktivitas kerja ya. Mungkin kalau anak-anak juga meningkatkan produktivitas untuk dia belajar, bisa lebih jarang terkena sakit. Ya, terutama anak-anak yang dengan alergi ya. Dengan alergi ya, itu lebih butuh lagi saya kira. Tuh ayah bunda, ayo dilengkapi. Bagi yang belum imunisasi influenza, segera imunisasi influenza. Karena itu bukan hanya untuk batuk pilek biasa, tapi benar-benar untuk penyakit influenza. Dan terutama untuk anak-anak yang berisiko tinggi seperti tadi, yang anak alergi, juga untuk menurunkan angka kesakitan di COVID, keparahannya gitu. Influenza itu mulai usia 6 bulan, 2 kali, nanti setelah itu akan diulang setiap tahunnya. Dok, terakhir nih yang sering ditanyain orang tua, nggak terakhir banget nih. Jeda antar vaksin, Dok. Itu sering banget ditanyain. Sebenarnya vaksin A dengan vaksin B itu boleh bareng nggak sih? 3 suntian, 4 suntian boleh nggak? Atau harus satu-satu gitu, Dok? Ini sering ditanyain orang tua ini. Gimana pandangannya, Dr. Ibrahim? Iya, jadi ini kita kenal dengan namanya vaksin kombinasi dan vaksinasi simultan, ya. Ini orang tua mesti tahu ya. Vaksin kombinasi adalah gabungan beberapa jenis vaksin yang dengan metode tertentu oleh pabrik vaksinnya itu digabung. Jadi dia sudah diteliti efektivitasnya kalau digabung itu tidak mengurangi efikasinya, ya, tidak mengurangi efektivitas vaksin tersebut, ya kan? Sekarang banyak vaksin-vaksin kombinasi ya. Soalnya dari dulu ada yang hexavalen, ya, ada pentavalen, ya. Sekarang ada juga gabungan-gabungan, misalnya hepatitis A gabung hepatitis B, DPT gabung IPV, MMR gabung varicella, ya, itu udah banyak vaksin-vaksin gabungan seperti itu. Nah,
Ini namanya vaksin kombinasi. Jadi ketika dia sudah di launching itu memang sudah diukur ya bahwa efektivitasnya atau efikasinya itu masih bagus ya, nggak mengurangi dengan penggabungan tadi ya. Nah, ada lagi namanya vaksinasi simultan. Vaksinasi simultan itu diberikan 2 suntikan ya, atau kadang juga bisa 3 suntikan kalau orang tuanya tega ya, di tangan kanan tangan kiri atau dengan di paha ya. Itu membuat kunjungan ke layanan vaksinasi itu berkurang. Nah, ini kita harapkan pada saat pandemi ini kan orang tua juga takut-takut nih. Iya. Pergi ke posyandu atau pergi ke klinik atau ke rumah sakit ya. Ya kan takut-takut nih. Nah, untuk mengurangi rasa takutnya, rasa khawatirnya, itu IDAI menganjurkan pemberian vaksinasi simultan dan juga vaksinasi kombinasi ya. Jadi ini untuk mengurangi ya, memang anggarannya jadi bertambah-tambah ya. Karena kan kita bayar vaksinnya sekali datang banyak kan gitu ya. Ini kan anggarannya bertambah, tetapi kalau anggaran itu tidak jadi masalah, ini salah satu solusi agar anak tidak terlalu sering dibawa ke luar dari rumah ya, terutama di masa pandemi. Jadi itu Dokter Adi. Iya. Nanti tiap 2 minggu kalau ketemu kita nanti. Kalau enggak, kalau 1 persatu tiap 2 minggu, tiap sebulan ketemu kita lagi nanti. Oh, itu tadi masalah jarak ya? Jarak antar vaksin ya? Oh ya. Jadi gini, jarak antar vaksin itu vaksin yang sama jaraknya minimal 4 minggu. Ya kan? Misalnya DPT-1 ke DPT-2. Vaksinnya jenisnya sama, jaraknya minimal 4 minggu diberikan ya. Vaksin hidup dengan vaksin hidup yang lain itu juga jaraknya minimal 4 minggu. Misalnya vaksin MMR dengan varicella ya, kalau diberikan terpisah nggak boleh selang 2 minggu ya, jaraknya minimal 4 minggu. Tetapi kalau mau diberikan bersamaan justru nggak apa-apa. 2 vaksin hidup diberikan bersamaan justru nggak apa-apa. Tapi nggak boleh vaksin hidup dengan vaksin hidup yang lain. Misalnya apa ya? Ya tadi MMR varicella atau rotavirus misalkan. Tapi kalau rota belum ada lagi padanannya ya. Oh, rotavirus dengan poliotetes misalkan. Itu diberikannya bersamaan nggak apa-apa ya. Tapi jangan selang 2 minggu misalkan. Kalau mau selang 1 bulan ya. Jadi rumusnya begitu. Vaksin yang sama minimal diberikan 4 minggu. Vaksin hidup minimal 4 minggu. Di luar itu, vaksin mati dengan vaksin mati boleh saja diberikan selang 2 minggu atau selang seminggu ya. Cuman kan kalau diberikan selang 2 minggu, kesian orang anaknya bolak-balik keluar gitu ya. Jadi memang risikonya tadi itu ya. Jadi jarak vaksin itu minimal 4 minggu pada vaksin yang sama dan vaksin hidup ya. Iya. Itu tadi. Ya. Jadi jangan ragu lagi nih para bunda, pokoknya. Nggak ada kata terlambat, segera disusulkan. Pada sebagian kelompok orang yang ragu tentang vaksin, Dok, itu masih mempertanyakan tentang haramnya vaksin, halal haramnya vaksin, Dok. Ini kayaknya butuh pencerahan sama Dokter Piprim. Sebenarnya apa iya sih vaksin itu haram, Dok? Ya, ini kita memang mesti tahu dulu ya. Jadi kalau membaca fatwa MUI itu nggak boleh membaca setengah-setengah ya. Ini ada sekelompok orang yang memang niatnya menyerang vaksinasi. Ini memanfaatkan fatwa MUI ini dipotong-potong ya. Dipotong-potong, dia mengambilnya yang semaunya dia aja gitu. Nah, contoh nih fatwa vaksin tentang MR dulu ya, atau juga fatwa tentang AstraZeneca ya. Itu kan keluar fatwa MUI, alasan MUI menghukumi zat vaksin ini haram karena dalam proses pembuatan, dalam proses pembuatannya memanfaatkan enzim yang bersumber dari babi ya. Jadi alasan MUI mengharamkan itu
Karena prosesnya memanfaatkan enzim tripsin dari babi. Tapi kita harus tahu ya bahwa bikin vaksin itu di produk akhirnya tripsin itu sudah tidak ada lagi, sudah dicuci bersih ya. Nah, jadi yang di botol vaksin itu nggak ada babinya. Hanya dia dihukumi haram karena dulunya ya dia menggunakan tripsin untuk proses pembuatannya gitu loh. Itu jelas banget di fatwa MUI. Nah, terhadap obat atau vaksin yang seperti ini, para ulama itu ada dua pendapat. Ya. Mazhabnya Syafi'i itu mengharamkan sesuatu yang dalam proses pembuatannya pakai tripsin babi tadi, ya kan? Tapi mazhab Hanafi ya dan teman-temannya itu berpandangan, kita lihat bagaimana di produk akhirnya itu ada nggak zat haramnya. Kalau dia tidak ada, ya kenapa kita lihat masa lalunya gitu loh. Nah ini dua kubu yang beda pandangan terhadap obat atau vaksin yang prosesnya memakai zat haram. Jadi kita tidak bicara di vaksin itu ada babinya. Itu beda dengan nasi goreng yang di restoran Cina misalkan. Itu di piringnya nasi goreng itu ada babinya. Ngerti nggak? Kalau vaksin itu bahkan setelah dites DNA terhadap porsin ya, DNA babi, itu negatif hasilnya. Nah, kenapa diharamkan? Karena pandangan fikih. Karena konsekuensi sebuah pandangan fikih yang diikuti oleh mazhab, misalkan MUI ikut mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi pada vaksin yang sama, yang menggunakan enzim tripsin babi juga, ketika para ulamanya pakai madhab yang Hanafi, ya seperti misalkan vaksin Rotatek itu difatwakan halal oleh Ivanka. Ivanka ini majelis ulama di Amerika. Atau vaksin Rotarix misalkan difatwakan halal oleh Halal Europe, ya itu majelis ulama di Eropa. Kenapa mereka keluarkan fatwa halal, padahal prosesnya pakai tripsin juga? Karena mereka pakai mazhab Hanafi yang dia lihat di ujungnya, gitu, ya. Sedangkan di Indonesia dia pakai mazhab Syafi'i yang melihat di prosesnya. Tetapi dua-duanya, dua mazhab ini ujungnya adalah membolehkan vaksinasi, ya kan? Coba lihat fatwa lengkap MUI, itu vaksin ini boleh diberikan selama tidak ada alternatif vaksin lain, ya, selama tidak ada alternatif vaksin lain yang bisa diberikan. Mengingat kalau tidak diberikan vaksinasi bisa menimbulkan problem penyakit yang berbahaya seperti itu. Untuk penutup, mungkin Dokter Pipin bisa mengasihkan. Iya, lengkap, insya Allah lengkap. Iya, tuh lengkap semuanya, ada di semua cabang rumah vaksinasi, semuanya vaksin lengkap. Bisa jadi solusi untuk orang tua yang takut ke rumah sakit. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengimunisasikan putra-putrinya hanya takut karena ke rumah sakit. Rumah vaksinasi bisa jadi solusi untuk melengkapi vaksin anak-anaknya. Untuk penutup, Dokter Pipin mungkin bisa memberikan apa ya, mungkin suggest atau saran atau masukan pada orang tua di mana era sekarang ini kan banyak eranya hoax banyak sekali, penyakit menular juga lagi, COVID lagi banyak. Sebenarnya saran yang bisa diberikan Dokter Pipin buat ayah bunda semuanya apa nih Dok, untuk sebagai penutup kita, obrolan kita kali ini? Ya, baik. Tapi itu ada yang tanya tuh kalau terlewat rotavirus katanya. Mana tadi Dok? Kelewatan. Ada. Ini gimana Dok? Siapa ya? Ya kalau terlewat rotavirus ya memang nggak bisa diberikan lagi ya. Ya tentu saja nanti dilihat dari sisi kebersihannya aja. Kemudian juga dijaga jangan sampai dehidrasi gitu aja kalau diare ya. Kalau kelewat ya. Untuk anak PJB batas maksimalnya berapa untuk PCV?
eh, sebetulnya kalau untuk PCV ya, itu pada anak-anak yang rentan, ya, anak yang rentan pneumonia, itu walaupun di atas 5 tahun diberikan saja, ya. Ya, pada anak-anak yang misalnya mau transplantasi misalkan, ya, atau dengan penyakit jantung bawaan kompleks misalnya, diberikan saja, tidak ada masalah. Ya, pada anak-anak yang normal, yang sehat, biasanya sih 5 tahun batasnya, ya. Jadi kalau anak-anak di atas 5 tahun, kalau dia sangat butuh untuk dicegah karena rentan pneumonia, misalnya anak transplantasi, itu perlu dilengkapi vaksinnya, ya. Macam-macam kalau untuk transplant, ya. Termasuk PCV, ya. Atau anak-anak yang imunokompromis juga bisa diberikan, ya, untuk PCV ini. Nah, jadi sangat tergantung, ya. Apalagi anak PJB nih. PJB juga perlu, ya. Ya, itu aja mungkin pesan ke orang tua, ya, supaya apa istilahnya, ya, mendapatkan informasi tentang vaksinasi ini dari apa ya, sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Karena di era media sosial ini kan banyak sekali beredar, ya, banyak sekali beredar dari WA group misalkan, ya, atau dari medsos yang lain seperti Instagram atau TikTok misalkan, atau yang lainnya, apa namanya, ada yang motong-motong fatwa MUI, ya. Itu saya lihat ada salah satu akun yang selalu sepertinya concern banget dengan halal haram, ya, tetapi justru membaca fatwa MUI ini dipotong-potong sama dia, ya. Kesimpulan akhir dari fatwa MUI itu kan membolehkan vaksin seperti AstraZeneca, seperti MR, ya, tapi dia potong dengan menyebarkan ini haram gitu loh. Padahal ujung dari fatwa MUI itu tetap orang itu harus divaksinasi gitu loh. Nah, ini kan memanipulasi namanya, memanipulasi fatwa, padahal memang untuk mendukung pendapatnya dia yang dia memang nggak suka dengan vaksinasi, ya. Jadi saya kira jangan terpengaruh oleh yang begini-begini, karena risikonya ya cukup besar, ya. Risikonya cukup besar. Nanti kalau kita cakupan vaksinasi itu menurun di bawah 60%, bisa lama itu bermunculan kembali, ya. Kita kan udah belajar 2017 wabah difteri bangun lagi, ya kan. Ya, seperti ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi ketika para orang tua bisa lebih cermat membaca informasi. Ya, saya kira itu, Dr. Adi, terima kasih kesempatannya. Mudah-mudahan kita semua sehat, ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok. Terima kasih banyak waktunya. Semoga ini nanti bisa jadi obrolan yang bermanfaat buat semuanya. Dan bagi yang ketinggalan imunisasi, ayo segera susulkan imunisasinya. Yang mungkin dulu kemarin terpending karena pandemi, ayo segera imunisasi. Dr. Piprim, terima kasih banyak. Sehat selalu, ya, Dok. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Amin, amin.